Selamat datang di Epic Cinema. Menikmati film dengan singkat kapanpun, dimanapun. Tidak akan asing lagi dengan aktor yang sering muncul di acara sebuah reality show yang terkenal asal Korea Selatan, yaitu Lee Kwang Soo, yang memerankan tokoh bernama Donggo dan lawannya Shin Ha Kyun yang berperan sebagai Shiha. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradari oleh Yuk Sang Hyo, menceritakan tentang persahabatan dua orang pria, yaitu Shiha dan Donggo, yang memiliki keunikan masing-masing. Meski tidak ada hubungan darah, namun mereka telah bersama tinggal di suatu panti hampir selama 20 tahun. Shiha yang pintar namun memiliki kekurangan fisik, sementara Donggo memiliki fisik yang sangat baik namun tidak terlalu pintar. Di awal film, kita akan diperlihatkan pada sebuah panti asuhan yang menjadi tempat bernaung bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Panti asuhan itu dikelola oleh seorang pastor yang bernama Park. Lalu pastor itu memperkenalkan anak yang bernama Shiha yang berkebutuhan khusus yang mengidap penyakit quadriplegia, yang mana penyakit itu membuat salah satu inderanya menjadi lumpuh dan badannya tidak bisa digerakkan ataupun merasakan sakit, namun dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Pada saat itu, Shiha melihat anak laki-laki yang sedang dirudung oleh beberapa anak laki-laki yang lain, dan laki-laki itu bernama Donggo. Dia adalah anak yang memiliki keterbelakangan mental. Shiha yang melihat kejadian itu menyuruh mereka untuk pergi agar tidak mengganggu Donggo, tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan Shiha. Mereka malah mendatangi Shiha. Salah satu di antaranya memukul kepala Shiha dengan batu hingga membuat kepalanya mengeluarkan darah. Namun, bukannya menangis, Shiha malah menantangnya untuk memukulnya lagi karena Shiha tidak merasakan apapun meskipun kepalanya terluka. Tetapi hal itu membuat anak yang memukulnya menangis karena merasa bersalah. Panti asuhan yang menjadi tempat tinggal Shiha dan Donggo sedang mengadakan acara makan bersama dengan anak-anak panti dan juga dihadiri oleh orang tua angkat dari anak-anak panti. Acara itu diadakan di taman yang berada di pinggir danau. Saat itu, pastor sedang makan bersama Donggo dan Shiha yang duduk di kursi rodanya. Namun tak lama, Pastor Park melihat kedatangan orang tua anak-anak yang membawa banyak bingkisan. Pastor pun pergi untuk menemui para orang tua. Di saat yang bersamaan, Donggo melihat banyak gelembung sabun yang bertebarangan ke arah Donggo dan Shiha. Donggo yang melihat gelembung sabun itu senang, hingga dia tidak sengaja menyenggol kursi roda Shiha, hingga membuat kursi roda yang diduduki Shiha mundur dan jatuh ke danau. Donggo yang melihat itu langsung lari, mengejar Shiha sampai danau. Orang-orang yang melihat itu sangat panik. Pastor yang melihatnya pun sangat panik. Tapi untungnya, Donggo bisa menyelamatkan Shiha dan membawa Shiha ke pinggir danau. Setelah insiden itu, keakraban Donggo dan Shiha semakin terjalin dengan baik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Mereka saling melengkapi kekurangan antara satu dengan yang lainnya. Donggo yang selalu menjadi tangan dan kaki Shiha, dan Shiha yang mengajarkan beberapa hal kepada Donggo. Saat malam hari, Donggo dan Shiha sedang belajar dan ditemani oleh pastor. Namun, pastor memiliki kebiasaan yang buruk. Ia sering meminum alkohol, bahkan saat Pastor Park memimpin pernikahan, ia tetap menyempatkan meminum alkohol. Bahkan saat di depan Donggo dan Shiha, pastor meminumnya tanpa rasa malu. Shiha yang melihat itu memberitahu pastor agar menghentikan kebiasaan buruknya. Tapi pastor tidak mendengarkan ucapan Shiha. Hingga kesekian kalinya, Shiha berkata kepada pastor untuk berhenti meminum alkohol, tetapi tetap saja Pastor Park tidak mendengarkan. Pastor malah menyuruh Donggo menuangkan kembali minuman alkohol itu ke gelasnya. Namun di saat yang bersamaan, Shiha juga menyuruh Donggo, hingga terjadi perdebatan antara Shiha dan pastor. Donggo yang melihat itu hanya diam. Dia bingung perintah mana yang harus dia ikuti, perintah Shiha atau perintah pastor. Setelah beberapa tahun, Donggo dan Shiha tumbuh dewasa, dan saat itu Pastor Park meninggal dunia. Di pemakaman, Donggo menuangkan minum alkohol di gelas yang berada tepat di atas tempat peristirahatan Pastor Park. Di malam hari saat akan tidur, Donggo bertanya pada Shiha, kemana pastor pergi? Shiha berkata bahwa pastor telah menjadi bintang dan memperhatikan mereka. Sehingga ia bertanya kepada Shiha, apakah dirinya akan pergi? Shiha menjawab, dia tidak akan pergi kemana-mana.
Saking keakrabannya mereka, Donggo sudah menganggap Siha sebagai kakaknya sendiri. Yayasan tempat mereka tinggal mengalami masalah keuangan. Songju, teman dari Siha, memberi kabar bahwa yayasan mereka akan segera digusur dikarenakan uang kontrakan yayasan yang telah menunggak. Songju juga menyarankan agar Siha dan yang lainnya pindah. Siha yang saat ini telah menjadi pengganti Pastor Park tidak dapat berbuat apa-apa. Donggo yang sangat menyukai renang mengajak Siha ke kolam renang. Sayang, hari itu diadakan lomba di kolam renang. Donggo yang merasa ingin berenang malah memasuki area perlombaan saat bel dibunyikan. Mihyun, seorang petugas kolam renang yang sedang bertugas, langsung mengejar untuk menghentikan Donggo yang mengganggu. Akan tetapi, orang-orang yang sedang melihat perlombaan malah terkagum-kagum melihat kemampuan dan kecepatan Donggo saat berenang. Karena kejadian itu, Mihyun yang saat itu bertugas dipecat dari pekerjaannya. Saat perlombaan selesai, Siha secara tidak sengaja melihat papan hadiah perlombaan renang hari itu. Terlintaslah ide dari dalam pikirannya. Keesokan harinya, Siha menelepon Mihyun dan menanyakan untuk bertemu. Siha meminta Mihyun untuk mengajarkan Donggo berenang karena Siha berniat untuk mendaftarkan Donggo pada turnamen di musim berikutnya. Siha juga menjanjikan pembagian hadiah dengan Mihyun jika Mihyun mau menerima permintaan Siha. Siha berpikir jika ia memenangkan hadiah, maka yayasan mereka akan dapat diselamatkan. Setelah berlatih keras, akhirnya mereka mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam turnamen. Akan tetapi, petugas tersebut mengatakan bahwa mereka telah terlambat. Siha dan rombongannya pun berkilah bahwa ia hanya terlambat beberapa menit saja. Mencoba untuk membujuk panitia, namun panitia tidak bergeming dan tidak memberikan kesempatan pada mereka meski mereka sudah memberikan beberapa alasan. Dengan bersikeras, Siha memaksa petugas tersebut agar dapat mendaftarkan Donggo. Karena petugas tersebut tetap menolak, akhirnya Siha berpura-pura jatuh dan memojokkan petugas dengan mengatakan jika mereka tidak dapat mendaftarkan karena mereka cacat di depan orang lain. 구청에 전화하고 국가인권위에 전화 좀 넣어줘요. 사진 찍어요, 사진. Merasa terpojok dan tidak ingin permasalahannya berlanjut, petugas itu pun mendaftarkan Donggo untuk turnamen renang selanjutnya. Beruntung Siha dan Donggo memiliki kesempatan untuk diwawancara. Di tempat lain terlihat seorang ibu-ibu yang sedang menonton televisi, yang akan kita ketahui nantinya sebagai ibunya Donggo yang telah menelantarkannya di sebuah kolam renang saat ia berumur 2 tahun. Pertandingan dimulai. Di luar dugaan, ternyata Donggo memiliki kemampuan luar biasa dalam berenang. Ia berenang melesat melampaui lawan-lawannya, namun di tengah-tengah pertandingan dia menghentikan gerakannya dan malah berdiri di tengah-tengah kolam renang. Siha yang semula tersenyum karena optimis dengan kemenangan, tiba-tiba saja raut wajahnya berubah menjadi marah. Ia kecewa, rupanya Donggo teringat akan sesuatu. Setelah pertandingan usai, mereka pun berselisih. Namun tak lama, temannya menyarankan agar Donggo ikut serta dalam perlombaan yang lain. Malam pun tiba, perselisihan di antara mereka tak berlangsung lama. Malah membuat keduanya menjadi semakin akrab. Donggo yang semula marah, namun tetap masih memiliki rasa kepedulian pada sahabatnya, Siha. Ia tetap membantu Siha berbaring di atas ranjangnya dengan penuh ketulusan. Siha mulai penasaran dengan apa yang terjadi pada Donggo saat perlombaan tadi. Ia pun menanyakan pada Donggo apa yang sebenarnya yang dia pikirkan. Donggo pun menjawab yang ternyata dia teringat tentang ibunya yang telah menelantarkannya. Esok hari pun tiba, para penghuni yayasan pun bermain bersama. Seperti biasa, Siha hanya bisa duduk di atas kursi rodanya sambil tersenyum melihat keceriaan teman-temannya. Namun, keseruan itu tak berlangsung lama karena beberapa orang datang dengan menggunakan mobil untuk memindahkan para penghuni yayasan ke tempat yang lain karena tempat tinggal yang mereka tempati kini akan dilakukan konstruksi ulang. Tentu saja perintah mereka ditolak mentah-mentah oleh para penghuni yayasan. Bahkan beberapa dari mereka ada yang berusaha untuk kabur, namun tidak bagi Siha dan Donggo.
karena mereka akan dipindahkan ke fasilitas lain yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Tampak kesedihan pada wajah Shiha dan teman-temannya. Namun kali ini Shiha tak bisa berbuat banyak selain mengikuti perintah dari para petugas sosial. Karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, akhirnya mereka terpaksa pindah ke rumah temannya, Songju. Songju memberikan mereka tumpangan sementara di rumahnya yang berada di lantai 3. Terbayang bukan bagaimana Donggo membawa Shiha? Ya, Donggo menggendong Shiha sampai lantai 3. Keesokan harinya, Shiha dan Donggo ditemani Mi-hyuk pergi ke bank. Mereka berencana untuk mendapatkan tempat tinggal murah dan biaya untuk kursi roda elektrik dengan menggandalkan kekurangan mereka. Mi-hyuk yang saat itu datang membantu mereka dengan menggunakan kartu kesejahteraan. Setelah selesai dari bank, mereka pun bermain bersama. Mereka juga sempat menonton bioskop bersama. Saat pulang ke rumah, tiba-tiba mereka mendapati Songju bersama seorang wanita yang menangis melihat Donggo. Dia berkata bahwa ia adalah ibu Donggo. Dia meminta maaf karena telah meninggalkan anaknya saat kecil dan ia menyesal. Ibu Donggo yang berniat membawa Donggo kembali membuat Shiha sangat marah. Ia mempertanyakan kemana ibu Donggo selama ini. Kenapa baru mencari Donggo saat ia dan Donggo berusaha untuk hidup mandiri. Donggo pun masih tidak bisa menerima alasan ibunya pergi menelantarkannya. Ibu Donggo yang ingin berkumpul kembali dengan anaknya memilih untuk mengajukan permasalahan ini ke persidangan. Setelah kejadian malam itu, Donggo kini menjadi pemurung, bahkan saat di kolam renang tempat favoritnya. Karena persidangan yang sudah dekat, Shiha mengajari Donggo bagaimana ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan saat persidangan. Di sela tanya jawab antara mereka, Donggo melihat kedekatan Shiha dan Mi-hyun yang membuat Donggo merasa canggung. Hari persidangan pun datang. Persidangan dilakukan 2 kali, dikarenakan persidangan berjalan cukup alot. Saat persidangan terakhir, Shiha meyakinkan Donggo untuk memilihnya saat ditanya dengan siapa ia ingin tinggal. Akan tetapi di saat terakhir, saat hakim menanyakan pada Donggo bersama siapa ia ingin tinggal, di luar dugaan, ia malah menunjuk ibunya. Dan saat ditanya sekali lagi siapa orang yang ia tunjuk, ia mengatakan bahwa orang itu adalah ibunya. Tentu saja hal tersebut membuat Shiha kaget dan kebingungan. Scene berlanjut saat hari di mana Donggo akan dibawa pergi oleh ibunya. Terlihat Shiha, Mi-hyuk, dan Songjo sedang bersedih. Shiha yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan berat hati harus merelakan Donggo pergi dengan ibunya. Donggo disambut dengan baik oleh keluarganya. Donggo juga membantu di restoran milik ibunya, meski akhirnya ia hanya diperbolehkan untuk duduk dan melihat ibunya bekerja. Sementara Shiha sepertinya pindah ke tempat para disabilitas dan dirawat oleh relawan di sana meski tidak sebaik Donggo. Shiha pun mendapat SMS dari pihak bank yang membantunya mendapatkan rumah, akan tetapi Shiha tidak menanggapinya. Mi-hyun juga sepertinya telah mendapatkan pekerjaan baru. Sesekali Mi-hyun mendatangi Donggo untuk menanyakan kabar. Saat mengobrol, Donggo pun menanyakan kabar tentang Shiha. Mi-hyun hanya berkata bahwa Shiha berada di tempat yang baik. Mi-hyun juga menceritakan tentang pekerjaannya dan apa yang akan ia lakukan ke depannya. Tetapi Donggo malah merasa kesal dan marah. Dia mengira Shiha akan bahagia dengan Mi-hyun. Karena atas dasar itulah ia rela berkorban, memilih untuk tinggal bersama ibunya agar supaya Shiha tetap bersama Mi-hyun. Donggo yang kesal memukul-mukul kepalanya. Ibu Donggo yang melihat menyuruh Mi-hyun untuk pergi. Mi-hyun yang baru mengetahui maksud dari Donggo dan langsung menelpon Shiha untuk memberitahu apa yang terjadi sebenarnya. Suatu hari Donggo sedang berada di restoran. Tiba-tiba seorang pelanggan meminta bantuan untuk menyalakan kompor di mejanya. Donggo yang datang berniat untuk membantu malah menyebabkan kekacauan. Kompor itu menyebabkan kebakaran. Saat keadaan sedang kacau, Donggo pergi dan menaiki taksi. Supir taksi menanyakan kemana Donggo akan pergi, namun Donggo selalu menjawab rumah perlindungan. Karena tidak mengerti, si supir akhirnya membawa Donggo ke tempat kolam renang setelah melihat kaos yang dipakai Donggo. Sesampainya Donggo di kolam renang, Donggo memberikan kartu kredit untuk membayar taksi, namun itu adalah mainan. Karena kartu kredit itu mainan, Donggo akhirnya dikeluarkan paksa oleh si supir yang merasa kesal.
Saat Donggo ingin masuk ke dalam kolam renang, ternyata kolam renang ditutup. Donggo yang duduk terdiam di depan kolam renang melihat ada troli belanjaan. Ia akhirnya mendorong troli tersebut sepanjang jalan seperti saat ia mendorong kursi roda Shiha. Ia terus berjalan dan berjalan hingga akhirnya ia sampai di tempat yayasan lamanya. Saat ia melihat yayasan lamanya itu, ternyata tempat itu kini telah dibongkar dan sangat berantakan. Donggo pun membalik tempat tidur bekasnya bersama Shiha dulu, dan tidur di kasur itu sambil menangis memandangi fotonya. Memenangi foto Shiha dan Pastor Park dulu. Ibu Donggo yang panik mengetahui Donggo hilang menelpon Shiha. Namun Shiha berbalik memarahi ibu Donggo dan dia tidak ingin tahu lagi mengenai Donggo. Ia pun kecewa kenapa ibunya tidak menjaga Donggo dengan baik. Di malam harinya Shiha terbangun karena alarmnya yang dulu diberikan Donggo. Seketika ia teringat Donggo dan ketika hendak menelpon tidak sengaja badannya terbalik. Dan ia pun tertelungkup hingga tidak bisa bernapas dan akhirnya pingsan. Esok harinya Shiha terbangun di rumah sakit bersama pekerja sosial dan Song Jun. Di tempat lain, ibu Donggo akhirnya menemukan Donggo dan membawanya pulang. Saat Shiha pulang ke asrama penyandang disabilitas, pekerja sosial yang sering membantunya memberikan kursi roda terbaru yang dapat digerakkan sendiri oleh mulut. Namun, awalnya Shiha menolak. Setelah beberapa lama, ia mulai berpikir untuk memakai kursi roda agar ia dapat lebih mandiri. Mi-hyun menghubungi Shiha dan mengajaknya untuk menonton pertandingan renang Donggo. Namun, Shiha menolak. Setelah beberapa lama, Shiha berubah pikiran. Ia pun pergi sendiri menuju kolam renang menggunakan kursi roda mesinnya. Di kolam renang, Donggo telah bersiap-siap bersama ibunya. Ia melihat sekeliling dan tampaknya mencari Shiha. Di luar kolam renang, Shiha yang sedang berusaha datang ke kolam renang tiba-tiba jatuh. Shiha berusaha menghubungi Mi-hyuk, namun tidak diangkat. Pertandingan akan segera dimulai. Donggo bersiap, dan saat peluit dibunyikan, Donggo berenang dengan sangat cepat. Saat putaran kedua, Donggo tiba-tiba terhenti lagi. Ia mencari seseorang, tapi bukan ibunya lagi. Ia mencari Shiha yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Kini datang bersama pekerja sosial yang sering membantunya. Donggo yang senang melanjutkan pertandingan hingga garis finish. Di pinggir kolam, Donggo menghampiri Shiha dan mengajaknya bersalaman ala mereka dan mengatakan janji akan selalu menyayangi selamanya. Mereka menangis bersama. Scene menunjukkan flashback saat mereka masih kecil, di mana Donggo pernah melakukan kesalahan dengan tak sengaja melepas batu pengganjal kursi roda Shiha. Sebenarnya, kursi roda Shiha tidak langsung terjatuh ke danau, tapi tertahan oleh sebatang kayu. Shiha yang saat itu melihat anak lain yang sedang bergembira dengan orang tua mereka merasa putus asa dan akhirnya mendorong dirinya sendiri jatuh ke danau. Namun beberapa saat kemudian Donggo datang dan menyelamatkannya. Di akhir film kita diperlihatkan ibu Donggo yang sedang memberikan beberapa barang dan perlengkapan pada Shiha dan Donggo. Ternyata mereka akhirnya tinggal bersama di rumah yang mereka dapatkan dan mereka bersama terlihat sangat bahagia. Itulah dia film yang menceritakan hubungan persaudaraan antara kedua insan. Meskipun mereka tidak sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaannya mereka saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semoga banyak hikmah yang dapat kita ambil dari film tersebut. Terus support channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan pemberitahuan agar kamu bisa terus update cerita alur film menarik dari kami. Silahkan isi kolom komentar untuk saran atau request film yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Sano, ciao.